Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Siap untuk datang memuji dan menyembah Tuhan, amin. Kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih setiamu yang kami alami Tuhan. Hari lepas hari kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami datang dengan rasa syukur kami membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau yang bertata di dalam pujian penyembahan kami. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada
Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita bersama-sama kita mengangkat tangan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami Tuhan, bersama Engkau kami lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Yesus Tuhan, buat segala kasih setiamu, buat segala penyertaan-Mu. Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, haleluya. Hirabayaraba syarabayarabo, hinayarabayaraba sikirarabayarabayarabayararabayarabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur,
Tuhan. Segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami yang siap memuji Tuhan. Kita bersama-sama katakan amin. Kita percaya kita punya Tuhan Allah, Raja yang mulia. Haleluya. Bapa yang
bersinar, surya kemenangan angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap bersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Oh Yesus, inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah Tua yang besar, besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Yang telah ada, yang ada dan yang telah ada, yang telah ada, yang ada dan akan datang. Yang telah ada, yang ada dan akan datang. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setia-Mu. Dan biarlah hari lepas hari Tuhan, kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas hidup kami. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bawa kerinduan hatimu kepada Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selamanya kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi dengan iman kita katakan firman Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh Yesus Tuhan, kami mau hidupi firman-Mu Tuhan. Kami mau berjalan di dalam firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berdaulat dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pastilah kasih setiamu. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jika pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini,
di bait-Mu yang kudus ini, di rumah-Mu Tuhan, di minggu kedua di tahun 2025. Kami tahu Tuhan Engkau punya rencana yang indah untuk masuk dalam tahun 2025 ini. Sebab itu biarlah kami buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tanggalkan pikiran kami sebagai manusia, dan biarlah kami kenakan pikiran Kristus agar kami mengerti segenap kehendak-Mu, dan kami tutup telinga kami dengan suara-suara dunia, dan biarlah kami dengar hanya kebenaran firman-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu yang ajaib terjadi atas kami di tahun 2025 ini. Terima kasih, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua agar kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya katakan amin. Shalom. Kurang semangat saudara, tahun 2025. Shalom. Haleluya. Beri pertama kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendapatkan sebuah tema yang dari GBI untuk tahun ini dan bulan ini adalah mengembangkan kebiasaan baik. Nah, itu saudara tema kita. Dan kita akan subtemanya nanti kita akan melihat selanjutnya. Saudara, tentang mengembangkan kebiasaan baik. Saudara, kalau anak muda bilang, kalau tidak saya lupa itu to develop good habits. Nah, itu anak muda bilang gitu, develop good habits. Nah, itu saya nggak tahu. Yang saya tahu mengembangkan kebiasaan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa dalam diri manusia ada dua sisi, saudaraku. Ada sisi yang baik dan juga ada sisi yang buruk. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi ini mengajak kita, saudaraku, di tahun 2025 ini, apa itu? Mengembangkan kebiasaan yang baik. Ya, yang buruk gak usah. Mengembangkan kebiasaan yang baik, to develop good habits. Nah, saudara-saudara, kalau kehidupan manusia itu ada sisi baik dan sisi buruk, Tuhan kehendaki saudara dan saya pagi ini mengatakan bahwa tema ini kita kembangkan kebiasaan yang baik itu. Ada beberapa hal contoh yang mau saya angkat, saudara-saudara, bahwa dalam hidup ini begitu banyak puluhan bahkan mungkin ratusan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Tuhan berikan. Cuman masalahnya kita nggak mau kembangkan itu. Nah, kita mau komitmen saudaraku beberapa hal bahwa kita mau kembangkan di tahun 2025 ini kebiasaan yang baik. Yang pertama saudaraku, menggunakan waktu dengan baik. Amin saudaraku. Mengapa saudaraku? Waktu itu sangat penting dan harus digunakan sebaik mungkin. Karena banyak manusia saudara-saudara begitu menyia-nyiakan, ya, membuang waktu itu dengan percuma. Mereka begadang sampai malam, membuang waktunya dengan sia-sia, tidak menggunakan hal-hal yang produktif. Tetapi dibuang gitu saja dengan percuma. Artinya tidak menggunakan waktu itu dengan baik. Nah, saudara-saudara, contoh yang lain mungkin yang gampang kita cerna. Waktu saudara mau datang untuk beribadah kepada Tuhan, adakah saudara sudah menggunakan waktu itu dengan baik? Nah, seringkali saudaraku, kita kan begini saudaraku. Kalau waktu itu kita untuk hal-hal yang jasmani, untuk hal-hal yang duniawi, untuk hal-hal yang hobi, pokoknya untuk kita sendiri, wah kita atur waktu sebaik-baiknya gitu kan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya waktu itu waktu untuk Tuhan. Nah, kita berikan waktu itu seadanya. Artinya apa? Yang pas-pasan lah gitulah. Ya, kalau sempat datang, kalau enggak sempat ya enggak datang. Bahkan waktu datang pun terlambat, gitu saudara. Ya apa ya saudaraku? Sini enggak ada saudaraku. Oh, ada saudara.
Oh, saudara, itu harus kita mulai 2025 ini kita punya komitmen. Bagaimanapun perjuangan kita, kita harus dapat mengatur waktu itu dengan baik. Supaya kita dapat dikatakan mengembangkan kebiasaan yang baik itu tidak yang buruk. Kalau telat itu kan buruk, saudara. Iya toh? Tapi kita kembangkan waktu itu dengan sebaik mungkin, apalagi kita datang kepada Tuhan. Waktu harus diatur sebaik-baiknya agar kita dapatkan berkat itu secara maksimal dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, belajar meningkatkan diri. Ya, bahasa anak muda juga naik level katanya begitu. Ya, meningkatkan diri. Artinya saudaraku, jangan jadi orang itu saudaraku berpuas diri. Kita harus meningkat, naik level. Kalau umpama seorang bisnismen, pedagang gak mau meningkatkan diri, dia berkata, wis cukup ngene ae aku. Sing penting aku bisa makan hari ini. Aku bisa minum hari ini. Cukuplah bagiku. Wah, gitu ya. Artinya hal ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, bahwa dalam diri manusia itu perlu dikembangkan. Kalau saudara punya talenta untuk dalam satu pekerjaan, mesti saudara kembangkan, saudaraku. Ya, meningkat. Kalau bisnismen dari bisnis kecil-kecilan menjadi bisnis besar-besaran, kan begitu, saudara. Itu namanya belajar meningkatkan diri, naik level, dan Tuhan itu pasti suka. Haleluya. Dan itu yang Tuhan minta di tahun 2025 ini untuk kita kembangkan. Selanjutnya apa contohnya? Belajar mengucap syukur, saudaraku. Belajar mengucap syukur. Kelihatannya ini sepele, saudaraku, hal mengucap syukur. Tapi kenyataannya banyak manusia tidak bisa mengucap syukur, lebih banyak bisa ngomel dan menggerutu. Mengapa, saudaraku? Saya mau katakan bahwa mengomel, menggerutu tidak menyelesaikan masalah. Tapi mengucap syukur akan mempermudah jalanmu dan diberkati Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku, hal yang ketiga dikatakan belajar mengucap syukur. Mungkin saudara, hari-hari kita sudah berbeda dengan hari yang lalu. Mungkin kita biasa ada teman kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kali ini mungkin gak ada. Saudaraku, tetaplah mengucap syukur. Karena saudara artinya mengembangkan diri saudaraku untuk naik level. Sekalipun gak ada yang mendampingi saya, tetap saya akan mengembangkan diri, naik level, saya tetap datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara. Dan selanjutnya yang keempat, belajar berkata, berpikir yang positif. Dari ratusan banyak kebiasaan baik yang sebetulnya bisa dikembangkan, hanya 4 ini saja, saudaraku, yang saya ambil angkat. Berkata yang baik, yang positif, berpikir yang positif. Jangan berkata yang negatif. Karena hal itu akan merugikan orang lain dan juga merugikan diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, ini yang perlu kita kembangkan. Pikiran yang positif juga. Jangan mikirin orang itu negatifnya. Ya, saudaraku. Tapi pikirkan dirimu sendiri dengan baik. Membuat pikiran yang positif. Positive thinking katanya begitu, saudaraku. Berkata yang baik, yang memberkati, yang menghibur, yang menguatkan, bukan yang melemahkan dan menjatuhkan. Kalau saudara dapat berkata positif dan berpikir positif, artinya saudara mulai kembangkan kebiasaan yang baik, good habits itu, saudara. Mengapa demikian, saudaraku? Karena hal ini sebagai bekal untuk memasuki tahun 2025, saudaraku. Memasuki tahun 2025. Dan saudara dan saya sekarang sudah ada di tahun 2025 dengan bekal itu tadi cuma 4, tapi banyak ratusan kebiasaan baik yang mungkin saudara dapat kembangkan. Menjadi bekal melangkah dengan optimis di tahun 2025 ini. Saudara punya bekal. Punya modal, saudaraku. Ya, mengapa, saudaraku? Demikian, saudara. Karena, saudaraku, kita sangat penting, saudara.
Sangat penting sekali kita di tahun 2025 ini saudara, untuk mengembangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita saudara. Haleluya saudara. Mengembangkan yang baik karena kita masuk melangkah tahun 2025 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi firman Tuhan akan mengajak saudara melangkahlah dengan optimis. Apa itu optimis? Optimis itu saudara adalah sebuah keyakinan yang kuat saudaraku. Sekalipun di hadapan saudara ada tantangan, ada rintangan, ada masalah, ada persoalan, saudara pasti dapat mengatasinya. Nah, itu optimis saudara. Itu optimis. Tapi kalau saudara belum melewati 25, saudara sudah takut 2025. Kata orang, kata banyak orang, wow, tambah menakutkan saudara. Wes lebih baik saya berdiam diri. Nah, saudara gak punya bekal saudaraku. Tapi dikatakan melangkahlah dengan optimis saudara. Melangkahlah dengan optimis saudara. Di tahun 2025 ini. Ya saudaraku, apapun yang ada di depan saudara. Nah saudaraku, dikatakan engkau harus melangkah dengan optimis sekalipun kenyataan menghadang engkau. Dikatakan saudaraku, sekalipun banyak tantangan menghadang sektor ekonomi saudaraku. Yang tidak menentu, itu pertama dikatakan. Sudah hamba Tuhan banyak yang bilang, berita-berita sudah ada yang bilang bahwa per Januari ini di sektor bisnismen pajak naik 12%. Betul ya? Dan banyak itu sudah diberitakan dan bukan rahasia lagi. Saudara beli barang apa? Saudara kena pajak 12%. Saudara makan di warung sekalipun kelihatan sederhana, tapi di situ ditulis saudara kena tambahan sekian persen, itu menjadi 12%. Sudah masuk barang mewah. Sekalipun saudara cuma beli rawon, beli soto ya di Banyuwangi, masuk di restoran yang ada tulisan itu, saudara itu sudah barang mewah. Nah, itulah arti bahwa kehidupan kita masuk dalam 2025 ini banyak menghadang sektor ekonomi, itu sudah jelas. Yang kedua, kebutuhan keluarga terus meningkat. Tentu saja kalau pajak sudah naik, barang-barang naik, kebutuhan pasti naik. Saudara pasti yang ibu-ibu pasti ngomel, beli sembarang naik, Lombok sekarang sudah naik. Betul? Lombok sudah, yang terakhir saya dengar 90.000 ya. Di rumah anak saya buat lombok-lombok. Pikir wah ini kalau banyak dijual dapat duit. Ya kayak nyambel dewe sentek gitu ya toh. Ya, saudara. Sudah naik semuanya saudara. Kebutuhan keluarga. Apalagi ibu-ibu orang tua memikirkan kebutuhan anak yang meningkat sekolah. Sampai kuliah pun meningkat semuanya. Karena apa? Di sektor ekonomi perpajakan sudah naik dan semuanya saya jamin pasti naik. Nah, itu yang menghadang kita. Adakah kita masih optimis? Yang ketiga, kejahatan terjadi di segala bidang. Kalau kejahatan saudara nilai hanya orang-orang yang di dalam penjara, itu sudah lama berlalu. Tetapi kejahatan saudara di dalam media sosial, itu bukan rahasia. Di tempat pendidikan pun terjadi namanya kejahatan. Bagaimana pelecehan seksual itu terjadi di sektor-sektor pendidikan. Bahkan yang di sebelah sana, ya, pemberitaan itu sudah santer bahwa sekian muridnya terjadi pelecehan seksual. Belum lagi bukan rahasia lagi, karena ini sudah media sosial yang sudah terbuka. Di dalam gereja Tuhan pun bisa terjadi hal seperti itu. Artinya saudaraku, kejahatan terjadi di segala bidang. Hal yang keempat, kasih akan sesama semakin pudar. Gak ada lu siapa, lu gue siapa. Kasih daripada Tuhan semakin memudar dan saudara-saudara dikatakan bencana terjadi di mana-mana. Saudara melihat apapun yang terjadi di dalam HP saudara, saudara bisa lihat gunung meletus, namanya badai, topan, tupitung beliung di mana sebanyak negara, semua terjadi, itu akan terjadi di tahun yang sama. Adakah masih optimis saudaraku?
Belum lagi wabah penyakit muncul silih berganti, saudara. Kita yang fenomenal, barusan COVID-19. Ya masih belum hilang dari ingatan kita. Bagaimana semua merasakan banyak jiwa-jiwa melayang hanya oleh karena virus COVID-19. Varian pertama dikatakan varian Alpha. Wah, namanya manis-manis keren-keren. Varian kedua berlanjut juga menjadi varian Beta. Wow, namanya kok seperti gadis-gadis cantik. Lanjut lagi menjadi varian Delta. Saudara-saudara, semua itu sudah kita alami dan menjadi kenangan di tahun lalu. Tetapi baru-baru ini juga tersiar di media sosial HMPV. Aneh-aneh namanya saudaraku virus. HMPV orang muda bilang juga human metal pneumovirus yang berasal dari Cina sudah katanya merambat di Indonesia. Adakah saudara masih optimis? Jangan-jangan nanti saya kena batuk flu seperti itu lagi. Waduh, mulai terjadi seperti COVID-19. Nah itulah saudaraku, sehingga kita perlu sebagai orang percaya bagaimana kita harus bersikap. Nah, ini saudaraku. Bagaimana orang percaya harus bersikap. Menghadapi tahun 2025 ini saudaraku, kita sudah mendapatkan bekal yang dikatakan mesti kita mengembangkan kebiasaan yang baik, good habits itu dalam hidup saudara. Kalau saudara memiliki hal-hal yang baik itu, saudara layak punya bekal memasuki tahun 2025 sekalipun apa deretan daftar tantangan hidup di depanmu. Engkau tetap akan dapat melewati tahun 2025. Amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Karena saudara pasti optimis untuk melayani dan masuki tahun 2025 ini saudaraku. Yang pertama, solusi yang pertama untuk menghadapi masuk tahun 2025 dikatakan berimanlah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini sangat penting saudaraku. Memasuki tahun 2025 ini berimanlah kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena banyak orang, banyak manusia tidak lagi beriman kepada Tuhan. Mereka percaya akan kekuatannya, kemampuannya, keberadaannya, kekayaannya, bahwa dia tidak akan jatuh di tahun 2025. Tapi percayalah saudaraku, saudara dan saya yang kita akan melangkah dengan optimis dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahwa engkau yang pertama solusi untuk dapat melewati tahun 2025 hanya beriman kepada Tuhan. Saudara sudah tahu mesti beriman kepada Tuhan Yesus, amin. Bukan kepada ilah-ilah lain yang bisa menjadi ilah manusia. Karena apa? Banyak pengajaran dan nabi-nabi palsu yang ada di dalam dunia ini yang bisa menyeret kehidupan anak Tuhan untuk tidak lagi beriman kepada Tuhan. Tetapi beriman kepada apa yang dia bisa lihat menjadi nyata, baru dia percaya. Tapi kalau tidak, dia tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang pertama mesti kita beriman kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Jangan sampai engkau tinggalkan saudaraku. Dengan alasan apapun engkau beriman, meninggalkan iman kepada Yesus. Oleh karena kondisi dunia yang tidak menentu. Tantangan-tantangan yang semakin berat dalam hidup ini. Jangan sampai engkau tinggalkan iman kepada Tuhan. Karena apa saudaraku? Dikatakan Yosua 24:15. Ditulis seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Ya saudaraku, dikatakan di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori, lalu yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini adalah perkataan Yosua. Yosua itu adalah yang memegang tongkat estafet dari Musa untuk meneruskan perjuangannya membawa bangsa Israel
keluar dari tanah Mesir. Dan dia berkata kepada bangsa Israel pada waktu itu, karena bangsa Israel terkenal dengan tengkuknya yang tegar, tengkuk bebal, saudaraku, yang seringkali mereka mencari ilah-ilah lain. Sehingga pada saat ini, saudaraku, Yosua berkata kepada bangsa ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang dihadapi pada waktu itu Yosua adalah bangsa Israel yang bebal, yang sering memberontak. Demikian dengan saudara. Adakah saudara memiliki komitmen seperti Yosua? Di tahun 2025 ini, aku akan tetap beriman kepada Yesus Tuhan. Apapun tantangannya, aku akan melangkah dengan optimis. Seringkali saudaraku, orang sedang menghadapi masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial sendiri. Seringkali mereka lari mencari ilah-ilah lain atau pertolongan-pertolongan lain. Tapi komitmen ini biarlah ada dalam hidup saudara dan hidup saya untuk memasuki tahun 2025 ini. Berkatalah dengan komitmen, aku dan seisi rumahku akan tetap ibadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Sekalipun apa tantangannya yang menghadang, aku akan tetap melangkah dengan optimis di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama, solusi yang pertama saudaraku. Mesti kita beriman kepada Tuhan. Ya, banyak kali orang bisa datang ke gereja, tapi imannya belum tentu sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Tetapi komitmen daripada Yosua ini patut menjadi komitmen kita bersama. Kita semakin semangat, optimis melangkah di tahun 2025 ini. Selanjutnya saudara. Nah, selanjutnya solusi kedua. Dikatakan untuk dapat mengalahkan tantangan di tahun 2025 dikatakan berdoalah kepada Tuhan. Kelihatannya sepele. Oh iya, tiap hari saya berdoa, Pak. Berdoa. Tetapi memang Tuhan ingatkan kembali bahwa kehidupan doa ini seringkali sudah hilang. Pudar dari kehidupan orang percaya. Lebih banyak untuk hal-hal yang lain daripada untuk datang kepada Tuhan untuk berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Karena doa ini mesti menjadi gaya hidup saudara dan saya. Dan ini yang perlu kita kembangkan. Good habits ini yang perlu kembangkan untuk masuk di tahun 2025 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah waktu kita lebih banyak untuk hal-hal yang lain? Hal-hal yang lainnya apa Pak? Saudara kan pasti tahu bagaimana saudara mempresentasikan doa saudara seberapa banyak atau dengan apa yang Tuhan saudara kerjakan setiap hari. Doa bukan harus saudara terlihat orang duduk di gereja atau membuang waktu cuma-cuma. Tapi saat saudara pun bekerja pun saudara dapat berdoa. Saudara ada koneksi, hubungan dengan Tuhan doa. Saudara, kehidupan doa menjadi gaya hidup saudara. Ada koneksi dengan Tuhan. Saya punya kenalan, dia bilang saya dimanapun saja, ya Alkitab saya naik mobil, Alkitab ada di samping saya. Ini yang luar biasa saudaraku. Komitmen ini yang perlu dicontoh saudaraku. Artinya dia pergunakan waktu itu dengan baik. Sewaktu-waktu dia baca firman Tuhan. Ya kalau dia bisa bawa buku sebagai Alkitab ya memang sukanya Alkitab supaya terlihat nyata. Tapi sebetulnya Android ini pun HP pun saudara bisa buka sewaktu-waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Dalam segala hal dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya saudara-saudaraku,
Doa yang tak putus-putusnya itu artinya sepanjang hari dalam kondisi apapun Tuhan berikan engkau fasilitas kesempatan untuk bisa berdoa. Jadi waktu saudara mungkin di dalam pekerjaan saudara berdiam diri duduk. Saudara sedang berdiam diri. Siapa tahu saudara sedang berdoa. Amin. Jadi berdoa itu bukan sikap saudara yang kelihatan mesti berlutut, yang mestinya khusyuk seperti itu, tidak. Pengertian berdoa itu adalah sebuah koneksi dengan Tuhan. Kapanpun saudara bisa pergunakan itu sebagai alat komunikasi dengan Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk dapat melewati dengan optimis, melangkah dengan optimis di tahun 2025 ini mesti saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara bangun pagi, sebelum melakukan apa saja, mesti berdoa dulu dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti saudara habiskan waktu sampai 3-4 jam sudah berdoa, saudara gak jadi bekerja. Waktu kita kecelakaan di Bromo dulu, salah satu hamba Tuhan berkata, untung kita diselamatkan. Mengapa? Waktu aku mau berangkat, aku tadi berdoa. Memang saudaraku, kita semua berdoa mau berangkat. Sehingga waktu terjadi kecelakaan tidak terjadi apa-apa. Firman Tuhan berkata, waktu aku jatuh takkan tergeletak. Semua orang bisa kecelakaan. Tapi yang penting, waktu engkau berdoa, saya tahu Tuhan turut campur dalam perkara engkau lakukan apapun sepanjang hari itu. Amin. Haleluya. Jadi kehidupan doa ini harus menjadi gaya hidup saudara dan saya. Harus menjadi gaya hidup saudara dan saya. Untuk melewati tahun 2025 ini. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga saudara. Apalagi solusi untuk dapat melangkah dengan optimis di tahun 2025. Kalau yang pertama tadi dikatakan mesti kita beriman kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Yang kedua berdoalah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kelihatannya hal ini sepele saudaraku. Waktu saudara dalam kondisi sakit, itu sangat sulit untuk mengucap syukur. Tapi firman Allah memang menuntut itu untuk mengucap syukur. Karena itu adalah kekuatan yang luar biasa. Saat engkau dalam kondisi apapun, saat engkau keluar ucapan syukur tetap memuliakan Tuhan. Tuhan suka hal itu. Karena firman Allah berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pekerjaan Tuhan suka, persembahan memang suka. Tuhan persembahan, saudara persembahkan apa? Suka. Tapi firman ini mengatakan bahwa sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan itu memang dikehendaki Tuhan. Selain persembahan saudara, korban saudara, ya apapun yang saudara berikan kepada Tuhan, Tuhan kehendaki. Tapi yang satu ini jangan dilupakan saudara. Karena apa? Orang akan terlihat waktu orang tidak mengucap syukur, disitulah saudaraku tanda-tanda orang itu tidak bisa melangkah dengan optimis di tahun 2025. Karena waktu menggerutu, ngomel-ngomel tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab itu yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Dan kita tentu tidak mau seperti itu. Karena 40 tahun mereka berputar-putar. Maukah saudara 40 tahun juga tak ada dalam masalah? Tentu tidak. Tetapi adalah lebih baik jika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun secara fisik mungkin kita rasakan, kita merasakan bagaimana ini kok masih seperti ini. Tetapi mengucap syukurlah. Bukan yang saya katakan, tapi memang itulah firman Tuhan. Yang Tuhan kehendaki saudara dapat melangkah di tahun 2025 ini dengan ucapan syukur. Jangan ngomel. Ya,
saya belajar, saudara belajar, karena ini memang firman Tuhan yang akan menjadi bekal bagi saudara dan saya untuk kita optimis. Karena hal-hal ini adalah hal-hal yang perlu kita kembangkan baik, good habits ini. Beriman kepada Tuhan itu hal yang baik. Berdoa kepada Tuhan itu good habits. Ya lalu dikatakan bersyukur kepada Tuhan ini juga kebiasaan yang baik. Saudara, ada satu definisi berkata, berapa puluh kali saudara lakukan sesuatu hal. Kalau ikut terus menerus engkau lakukan, saya pernah dengar 60 kali atau entah berapa bulan gitu. Itu akan menjadi kebiasaanmu, habitsmu, kebiasaanmu. Engkau tidak sadar engkau akan mengucap syukur. Umpama kata 60 kali saudara lakukan. Dalam saudara dapat masalah, engkau mengucap syukur. Dapat masalah apa lagi? Mengucap syukur. Terus sampai entah berpuluh kali dan itu terus engkau lakukan. Engkau tak terasa itu menjadi kebiasaanmu. Waktu engkau ditimpa, diterpa dengan segala masalah, engkau tetap dapat mengucap syukur. Amin. Luar biasa. Firman Tuhan ini memang luar biasa. Ya, waktu kita di satelit kemarin yang pimpin pujian berkata begini. Persoalan kita, masalah kita biasa. Amin. Yang luar biasa siapa? Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Yesusku luar biasa gitu ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Lalu inilah yang menjadi solusi ya untuk melewati tahun 2025 ini dengan optimis. Selanjutnya apa? Langkah yang keempat. Ini yang terakhir saudara. Yang keempat saudara. Melangkahlah ke rumah Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah tahu bahwa 2025 ini banyak tantangan, halangan menghadang di hadapan kita, masihkah kita optimis melangkah ke rumah Tuhan? Pak, urusan banyak di rumah ini. Persoalan tumpuk-tumpuk, belum lagi rasa badan gak enak, saudaraku. Yang membuat kita menjadi lemah untuk melangkah ke rumah Tuhan. Menjadi alergi, gatel rasanya duduk di kursi gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, solusi keempat ini, solusi yang menentukan saudara, adakah dapat melangkah saudara ke rumah Tuhan? Untuk menentukan saudara akan dilihat Tuhan untuk melangkah dengan optimis di tahun 2025. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan yang sudah saya perlihatkan hanya beberapa contoh dari sekian ratus kebiasaan yang baik yang saudara dapat kembangkan. Itu akan membekali saudara melangkah di tahun 2025 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah, jika engkau dalam hal keempat ini beriman kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan melangkah ke rumah Tuhan, itu menjadi sebuah kebiasaanmu, good habitsmu. Bukan saya yang jamin, tapi firman Tuhan yang jamin bahwa engkau akan lulus diberkati di tahun 2025. Amin. Berikan sorak-sorai dong kepada Yesus. Haleluya. Luar biasa. Kalau saudara lakukan hal itu saudaraku, janganlah, dikatakan Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau kita tidak menjauhkan dari ibadah pertemuan kita, artinya kita melangkah ke rumah Tuhan. Saudara, hal inilah yang akan membekali saudara untuk tetap bangkit berdiri, melangkah dengan optimis di tahun 2025 ini. Dikatakan seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya di hari Tuhan yang sangat mendekat. Nah, saudara-saudara, tapi seringkali kenyataannya untuk melangkah ke rumah Tuhan takut, saudara. Takut, saudaraku. Ya takut, saudaraku. Karena apa?
manusia itu ya secara naluri takutnya itu lebih besar, saudaraku, daripada keberaniannya dan mengucap syukur datang kepada Tuhan. Ya, takut kita tinggalkan pekerjaan 1 hari saja. Takut, saudaraku, sehingga tidak bisa datang untuk melangkah ke rumah Tuhan. Jadi takut itu memang lebih dominan dalam diri manusia, yang memang iblis itu taruh di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga tidak dapat melangkah ke rumah Tuhan. Jadi takut. Tapi saudaraku, ada sebuah nasihat dari firman Tuhan dikatakan seperti ini. Nah, saudara dikatakan, jangan takut dan gentar. Sebab Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Kita barusan merayakan Natal. Ya, di dalam Alkitab mencatat bahwa yang dikatakan anak laki-laki itu adalah Yesus, Tuhanmu dan Tuhanku. Yang dikatakan dia Immanuel, menyertai. Arti menyertai itu dia senantiasa ada di sampingmu. Sehingga itu jangan takut, saudaraku, untuk melangkah ke rumah Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita lebih takut kepada manusia, kepada hal-hal yang akan merugikan kita secara keluarga maupun pekerjaan kita. Tetapi biarlah kita takut kepada Tuhan, sehingga kita tidak takut untuk melangkah ke rumah Tuhan. Kita tidak takut, tidak gentar. Karena Matius 1 ayat 23 ini berkata, anak laki-laki itu Yesus Tuhanmu dan Tuhanku. Dialah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita bisa melewati, lolos dengan optimis, saudaraku, masuk di tahun 2025 ini. Oleh sebab itu, saudaraku, seperti tema awal dikatakan, melangkah dengan optimis. Melangkah dengan optimis. Silakan pemain musik. Melangkah dengan musik dikatakan yang poin pertama, Tuhan memberkati orang beriman. Artinya engkau harus beriman kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Engkau dapat melangkah di tahun 2025 dengan optimis. Poin pertama dikatakan Tuhan memberkati orang beriman. Engkau mesti beriman kepada Tuhan, jangan kepada ilah-ilah lain. Atau kekuatan sebagai manusia, kepercaya kepada manusia, tetapi berimanlah kepada Tuhan. Hal yang kedua, Tuhan menjawab doa orang percaya. Doa menjadi gaya hidup saudara dan saya. Saudara, sehingga firman Allah berkata bahwa doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Amin. Dan hal yang ketiga dikatakan, Tuhan senang orang yang bersyukur. Tidak gerudel, tidak ngomel. Karena apa? Karena semua itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi saat orang percaya itu bersyukur, maka itu menjadi bekal untuk memasuki tahun 2025 dengan optimis. Yang terakhir, Tuhan menanti di bait-Nya yang kudus. Artinya saudara, jangan takut untuk melangkah ke rumah Tuhan. Karena Tuhan ada di bait-Nya yang kudus, yang siap memberkati engkau, yang menyertai engkau di sepanjang tahun 2025. Amin, saudaraku. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah kepada Tuhan. Dan saya undang saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Mari saudara, kita optimis melangkah di tahun 2025 ini dengan tidak ada rasa takut. Kita nyanyikan satu pujian, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku. Engkau
kepada Tuhan. Yesus memegangku, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi kemenangan di tahun 2025. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, ku tidak takut untuk mari, sebab Engkau besertaku Tuhan. Amin. Sebab Engkau besertaku, ku tidak bimbang. Sekali lagi, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya apapun yang menghalangi di depan kami di tahun 2025 ini, kami percaya bahwa kami akan keluar sebagai pemenang. Sekalipun tantangan, hambatan, rintangan ada di depan kami, dari segi kesehatan, dari segi pekerjaan, rumah tangga, apapun yang kami layani, ada halangan-halangan yang merintangi kami. Kami akan melangkah dengan optimis bahwa Yesus Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya, kami optimis. Kami melangkah 2025 ini dengan keberhasilan, dengan berkat yang melimpah, dengan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan amin.